Lazım. Ben tamam. 사람 유네. 아주 신신한 게. 음, 줌바. 단 cuma nampak so. Re, tanah singgi. Hmm, Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya kepada setiap orang yang mendengarkan lewat internet, terutama para 전화번호 para 내. biksu, biksuni, 번호야. 한 통화. juga 공업사에 teman-teman sedharma, eh, saudara-saudari sedharma, saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. 继续，那么我这边送学的目的嘛，需要读新闻。Kita akan melanjutkan ajaran musik semi tentang 50 syair tentang guru. 다 될래요. 지단기 가르쳐다. 아주 라말리아 닝구르 쉬알이야. 저 표현이 하셔 보여 봐. 다지 닝구르 샤도 쉬알 표현이 하셔 보여. Jadi, melayani guru memiliki manfaat yang luar biasa. 라말리아 지 Jadi, tidak perlu lagi mempertanyakan hal ini. 또또 Jadi, 쉬어야. bahkan 아니 hanya 표현 봐도 menunjukkan 쉬어. sedikit rasa hormat ataupun sedikit 다 melayani 돼야지 상황 guru, 로지틱 봐. itu sudah memiliki TV manfaat yang tak 봐. terhingga, TV dikatakan 쉐베기. demikian ya. 어 Ini bukan hanya 라마로냐. didiskusikan 언제는 di dalam kus 난다나지 mantrayana, 기본기 tetapi ini juga 버스네 diajarkan 나도 dalam 야마시 sutra-sutra 기본 Mahayana dan 아주 juga di dalam 렌드지 uh, wahana TV umum. 내가블이야 야랑기 TV 내가블이야 대나지 송도와 Bahkan bahkan 저러지 ia 군거 juga diajarkan di 저러 dalam 군거 되대 wahana dasar 되네 ataupun 군거 Theravada juga. 시작이야 다자가 되발이야 Contohnya 곰주비 adalah 쉬비체 다 terdapat 쉬비 attendant 쉬 daripada 대세야로 Buddha, 대세야지 yaitu 곰주비 쉬 ada 산에 terdapat 대급 attendant 시작으로 Buddha, yaitu 숨어져 Ananda, dan ia 대지 melayani 산에 다들 Sang Buddha selama 똑똑해야 다 bertahun-tahun. Dan 되지 karena ia melayani Sang 또또 Buddha, maka 숨어져 ia 말이야 tidak mempunyai waktu untuk 이내야 mempraktekkan 안에 meditasi. 상계에 그 Dan 송주 disebabkan karena 랑세기 itu, 군거 ia tidak 마세블이야 mempunyai 버터 waktu untuk 인주 산에 mengembangkan realisasi. 안에 그것도 Tetapi 당보 제외 겁이야 tidak 안에 ada 군거 tidak ada 미르스 satu ajaran 샤기도 dari Sang Buddha yang tidak pernah didengar 군대 Alanda. 인주 산에 Oleh 딱 sebab itu, 군거 maka selama 랑세 konsili 랭이 pertama, 기술티다 Ananda itu 리송 dianggap 첨부 인사 sebagai 딱 figur 리티베 yang 와르지 penting. 이내야 됴베기 진주 Dan 남사람데 dikatakan bahwa 안에 리송 Mahakasyapa 첨부야 딱 adalah 되지 군거 어디 wakil Sang Buddha, 지거리 tapi 샤도 dasarnya, 샤도 pada 샤도 dasarnya di antara 샤도 murid-murid Sang Buddha, tidak ada yang lebih memiliki pengaruh yang lebih 대학도지 besar daripada 대박 Ananda. 샤게트베 구종래야 안에 대니 셔지슈 Kita dapat 진제 mengatakannya 셰베라 karena 파람사나라도 진제 셰베 녜렐라 대네 melayani daripada 아주비 Sang Buddha, 셰바라도 차티도 karena beliau melayani sebagai attendant dari Buddha. 어다 대다 Dan 대시기 karena ia 랑게 melayani Sang 셰냐 Buddha, sama 라말야 halnya, 도시 엔델야 셰지슈 진제 셰발라 대시네 네 contoh yang lain 랑게 adalah tentang 아니 seseorang yang 랑선도 melayani 비겨 Sang Guru, 털도 dan 이 karena melayani 마샤야기 guru, 디난다 뺏으면 좀 카셰 banyak 슈비야 sekali contoh-contoh yang 다 melayani guru 당보되지 dan 라말레야 셰도 mengembangkan 슈비체베 manfaatnya daripada 라말레야 ininya. Dan salah 아니 satu contohnya adalah 옹바르 셰바다 준주 orang yang 내가 melayani 뺏어 guru dan 슈비야 juga mengembangkan kekuatan 다디 flyo dan 뺏은기 kekuatan ajaib dengan melayani 돈데 guru. 바갸 왼쪽에 남산다 잡아 Contohnya ini adalah Dontompal Gyalwa 돈데 갸 Jungne. 왼쪽에 스카담 템베 메고 어 돈데 갸 왼쪽에 봐 Dan 딱 ia 돈데 boleh 갸 dikatakan 왼쪽에 sebagai 보 leluhur 꾸종설베 daripada 장짜기 ajaran 짜기 daripada 써야 되게 장 Kadampa. 통인 써야 될 충분했어 Dan Dontompal lahir di sebuah 다야디 tempat yang bernama 망아베기 Puring 징드 지마자 팅산세베나 di sisi utara 남 Jangchage. 남슝종 Dan ini adalah 장진 nama di masa 슈 dulu. 공도하는 지차되 유스레 Sekarang ini ia adalah 팅산세베야 merupakan bagian 최대값을 dari 첨부 Yang 요하레스 Chenchu di Kabupaten 콩도가 Damchung. 도충스들 최대값을 첨부 요하레스 제세 Konon katanya terdapat sebuah stupa putih besar ada di sana. 한 달에 안에 Ya, itu adalah merupakan 좀 tempat 돼갖고 kelahiran 안에 daripada 공 춘주일 Dontompa. 겁니 안에 Jadi 융총도 봐 ketika 융총 Dontompa masih kecil, 안에 ibunya 이업되기 meninggal 안에 dunia. Dan setelah ibunya meninggal, 가져와요 나만 셴바 수이체 딱공 마야를 쓰면 마야 ayahnya 마고 인주산 이 menikah 마야 lagi 되기 dan ia memiliki 당보 ibu tirinya. 슈치르와 Dan ibu tirinya boleh 안에 당보 dikatakan sangat kejam 슈치르산에 terhadapnya. 안에 Dan 콘다 sangat 배 keras dan sangat kejam sama terhadapnya. 지금 내를 맞춰 치지 안에 콩 공을 줍시를 렘베 겁리야 옆에 니물이야 송이 앞에 버렸어
Jadi ia tidak benar-benar melindunginya. Jadi suatu hari ketika ayahnya pergi ke Nima untuk bisnis dan di perjalanan Dondopa melarikan diri. Dan di sana kemudian ia bertinggal dengan seorang praktisi tantra yaitu Yung Chonggun untuk belajar membaca dan menulis. Dan pada yang saat yang lain ia bertemu dengan seseorang bernama Jason Wangchuk Jonu. Dan beliau adalah merupakan murid daripada Kempo yang sangat penting sekali, dan ia adalah seorang yang sangat berbakat dan sangat pintar, sangat bijaksana sekali, dan karena itu ia berpikir harus pergi ke jalanan ini. Jadi ia berasal dari Kham dan ia ingin menuju ke India, dan pada saat itu ia tiba di Nyemo, dan pada saat itu Dhyam Trungpa bertemu dengannya. Dan Sechun lagi memberikan ajaran di sana saat itu, dan Dondopa ketika itu mendengarkannya, dan ia memiliki pemahaman yang besar, dan juga karena itu ia mengembangkan keyakinan besar. Dan karena Sechun ingin pergi ke India, maka ia melanjutkan perjalanan ke Nepal. Dan ketika ia sampai ke Nepal, banyak sekali pendeta-pendeta India yang ada di sana. Dan ketika ia melakukan diskusi dengan mereka, tidak ada satupun daripada pendeta India itu yang dapat menandingi daripada Sechun, khususnya ketika ia berdebat dengan seorang non-Buddhis, cendikiawan non-Buddhis, dan di akhirnya Sechun memenangkan debat tersebut. Di samping daripada Sechun ini juga sangat ahli dalam astrologi Cina, dan ia mengetahui astrologi Cina sangat bagus sekali. Dan karena pengetahuan ini dan juga sedikit kemampuan ajaib, clairvoyant, dan waktu itu ia berkata kepada sang non-Buddhis itu bahwa mayat ayahmu dikubur dengan kepala di bawah tanah, dan juga tergencet di bawah sebuah stupa. Ketika mengatakan hal demikian, sang penganut non-Buddha itu, boleh dikatakan dari mana? Satu, pertama, ia telah ditaklukkan. Kedua adalah mengatakan bahwa mayatnya dikubur dengan kepala di bawah tanah. Jadi ia menjadi sangat-sangat marah sekali. Jadi pada saat itu ia berpikir, Sechun berpikir pada dirinya, saya di sini sudah bertemu dengan demikian banyak ke India, pendeta-pendeta India, dan bila mana saya ke India juga, maka saya akan sulit bertemu dengan pendeta-pendeta yang lebih terpelajar daripada pendeta yang telah saya ketemu ini. Dan khususnya itu, saya sekarang menaklukkan seorang penganut non-Buddha, maka kadang-kadang itu mereka ini akan mengirimkan mantra-mantra jahat. Jadi alih-alih daripada ia pergi ke India, maka ia kembali ke Tibet. Ketika dia tiba di Nyimo, maka Don Dumpon bertemu dengannya lagi dan memohonnya untuk mengambilnya sebagai pelayan. Dan pada saat itu, Jason mengatakan, jika aku membawamu sekarang, tidak baik karena Anda masih sangat kecil sekali. Dan orang akan mengatakan bahwa saya menculik Anda. Jadi oleh sebab itu, datanglah tahun depan. Datanglah bersama dengan para pedagang dari Kham. Jadi pada tahun berikutnya, saat ia telah mencapai usia sekitar 16 atau 17 tahun, di Tibet, ketika Anda sudah mencapai usia 16 atau 17 tahun di masa lampau, jadi Anda sudah dianggap dewasa. Jadi ketika ia sudah berusia 16-17 tahun,
Dan ia menuntut kuda pedagang pergi ke Dome ataupun Amdo. Dan pedagang itu juga memiliki seorang nama bernama Dunamka. Dan darinya ia juga menerima satu ajaran lengkap tentang Kompedion Abhidharma. Dan kemudian ia pergi ke Dokams dan tiba di kediaman Sejun. Dan ketika ia di sana, ia menerima banyak sekali ajaran daripada Sejun seperti tentang Abhidharma dan Tantra kuno dan sebagainya. Sejak sangat awal ia memiliki keyakinan pada Sejun dan ia mengikuti Sejun sama seperti Bodhisattva Sadapradita melayani gurunya. Jadi dikatakan pada siang hari ia akan mengambil air dan menggiling tepung campa. Jadi seperti pelayan-pelayannya seperti itu. Dan cara dia belajar adalah ya saat dia melakukan pekerjaan melayanan guru, ia juga melakukan pembelajaran. Contohnya, ketika ia menggiling tepung campa, ya itu ada penggilingan bukan? Jadi ia meletakkan satu tempat meletakkan buku untuk teksnya, tempat dan ia meletakkan di bagian dekat dengan penggilingan campa. Jadi ia ketika menggiling tepung, ia juga mempelajarinya. Jadi mempelajari pelajaran. Jadi dengan demikian maka ia belajar sampai menggiling tepung campa. Dan dikatakan di dalam teks, kadang-kadang ia tidak melakukan perhatian. Dan dikatakan bahwa tangannya menjadi sangat kasar sekali ya karena cara ia bekerja. Dan dikatakan ia juga mengangkat air sehingga tangannya menjadi melepuh. Dan ketika ia mengambil air pada saat itu, dan ia memiliki satu jubah dari kulit. Mungkin itu dari kulit domba, dan ia mungkin hanya memiliki itu. Dan ketika ia sudah basah, maka ia akan kering. Dan karena itu adalah kulit, maka ketika ia kering, ia menjadi sangat keras sekali. Dan oleh sebab itu, maka ia akan bisa menggesek-gesek di tubuhnya sehingga menyebabkan banyak luka berdarah yang meninggalkan bekas di kemudian hari. Bekas luka di kemudian hari. Dan Lama Sejun juga memiliki banyak murid dan banyak sekali orang-orang memberikan persembahan kuda dan ternak. Dan karena orang memberikan persembahan kuda dan ternak, dan Sejun menerimanya disebabkan karena welas asih. Karena terdapat banyak hewan-hewan dan kuda, maka ada bahaya pencuri dan juga pencuri dan perampok datang. Dan oleh sebab itu, Dodongpa akan mengeliling setiap malam dengan mengambil senjata. Jadi ia seperti patroli sebagai penjaga malam di sana. Dan sebagai teman Dodongpa mengatakan, saudara, biarkan aku membantumu. Anda sedang bekerja sangat keras sekali sepanjang hari. Anda harus masih menjaga ternak-ternak ini. Jadi saya membantu Anda saja. Dan ia membantunya. Pada saat ia membantunya, ia hanya dapat melakukannya selama 7
hari atau 1 minggu. Ya, karena itu pekerjaan sangat berat sekali. Karena di malam hari Anda melakukan patroli dan tidak cukup tidur dan sebagainya. Dan oleh sebab temannya bahkan tidak sanggup untuk melakukannya selama lebih dari seminggu. Pada saat itu, apa yang dipikirkan oleh Dodonpa adalah satu-satunya yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa menyenangkan guru session. Apa yang harus saya lakukan? Dan dia tidak pernah berpikir, oh saya akan mengambil ajaran dari Sisun dan pergi ke tempat lain. Dia tidak pernah memikirkan hal demikian itu. Jadi Sisun memiliki banyak sekali murid-murid lain, dan ketika Dodonpa berdebat dengan mereka, Dodonpa dalam hal pemahaman Dharma dan pembelajarannya, ia sangat berpengetahuan sekali atau berpengetahuan luas sekali. Para saudara sebenarnya, tanpa iri hati, maka meminta kepada Sisun, orang ini tampaknya memahami Dharma, tolong suruh dia jangan melakukan pekerjaan, hanya mendengarkan Dharma saja. Dan Sisun berkata, jangan, tak perlu bekerja begini-begini banyak, dengarkan saja Dharma. Ketika mengatakan Sisun ini, maka Dodonpa mengatakan tidak masalah. Dan ia lanjut untuk belajar dan melayani guru untuk selama 20 tahun. Dikatakan demikian. Kemudian ketika Jawa Atisa pergi ke Tibet, ketika ia mendengarkan hal ini, ia meminta izin dari Sesun. Dan sesudah ia meminta izin dari Sesun, Sesun memberinya permisi, dan ia memberikan keledai dengan muatannya dan beberapa teks, lalu mengirimnya pergi. Dan setelah itu Dodonpa pergi ke Ngari dan bertemu dengan Jawa Atisa. Ketika ia bertemu dengan Atisa saja, sejak saat ia bertemu dengan Atisa, mulai saat itu sampai ia meninggal dunia sekitar 18 tahun, kecuali hanya untuk beberapa tahun. Ya, ada beberapa bulan ia tidak mampu untuk tinggal bersama dengan Atisa. Selain daripada itu, ia selalu berada di hadapan ataupun berada di kehadiran Atisa. Ia memberikan persembahan seperti tidak ada yang dapat menandingi dia untuk melayani Atisa. Dan pada saat itu Gombawa juga dari sana, ia juga selalu melayani pembelajaran dalam hal realisasi. Dodonpa mengembangkan realisasi lebih mudah, dibandingkan dengan praktisi daripada Gombawa. Jadi Dodonpa mengembangkan realisasi lebih mudah. Jadi suatu ketika Atisa sudah sangat tua sekali, dan kadang-kadang ia bertingkah seperti anak kecil sekali. Dan suatu ketika ia pergi ke kamar mandi, dan ia pergi ke kamar mandi, dan ia tidak bisa sampai mencapai toiletnya. Dan di sepanjang jalan itu, sehingga jadi kotoran-kotoran yang berceceran di mana-mana, dan pada saat itu Dodonpa segera membersihkannya, melapnya. Dan ia tidak pernah kehilangan kepercayaan pada sang gurunya, Atisa, atas perilakunya. Dan karena itu,
ia mengembangkan kewasitaan, dan karena ia mengembangkan kewasitaan yang dapat memahami pikiran orang lain, sejauh 18 kali burung nasar terbang. Jadi pada dasarnya setiap orang berada di dalam jangkauan itu dapat ia membaca pikirannya. Jadi itulah kewaskitaan yang dikembangkannya, yang diceritakan di dalam catatan biru dan teks-teks lainnya. Demikian juga, jadi sebelum Jowaje meninggal dunia, jadi waktu itu kan Lojang Ngocawa ingin membawa ke dia kembali ke India. Jadi pada saat itu semua murid-muridnya berkumpul ya. Jadi sama itu seperti meeting, bukan? Jadi pada saat itu Jowaje sudah sangat tua sekali dan tidak akan hidup lama lagi. Jadi siapa yang akan dapat mampu memangku silsilah daripada Jowaje? Siapa yang dapat meneruskan tradisi Jowaje? Dan ini menjadi diskusi yang Ngocarekco mengatakan, saya tidak tahu banyak, tetapi semua kitab suci mengatakan tidak peduli kualitas yang Anda kembangkan, kualitas besar atau kecil, semua juga muncul dari guru. Oleh sebab itu, jadi pertanyaan berapa besar kualitas yang Anda miliki itu tergantung sang guru. Tidak ada seorang pun dari kita yang mempunyai pengabdian kepada guru seperti yang telah dilakukan Don Dompa. Jadi kemungkinan ia adalah orang bisa melanjutkan tradisi Jawa Atisa. Dan di antara mereka, Kutun dan murid-murid lainnya, mereka tidak begitu senang dengan apa yang dikatakan oleh Ngocawa. Namun apa yang dikatakan oleh Ngocawa adalah benar. Karena orang yang menghabiskan siang dan malam untuk melayani Atisa itu adalah Don Dompa dan Ngatupa. Dan hanya ada dua, dan di antara dua itu Don Dompa lebih superior. Dan untuk alasan inilah, dan ini adalah contoh daripada orang yang mengembangkan kewaskitan dengan melayani guru. Dan bila mana Anda ingin mencapai pengalaman liarisasi dengan melayani guru adalah di antara leluhur Kadampa, jadi terdapat leluhur tiga leluhur Kadampa. Dan disebabkan karena tiga leluhur inilah, maka ajaran daripada kami ini dapat berkembang dengan baik. Jadi di antara tiga orang ini, jadi ada seorang bernama Cengawa Cutimbara, dan ia memiliki seorang murid yang bernama Gese Tolumpa, dan Gese Tolumpa itu juga memiliki banyak sekali murid-murid. Dan di antara murid-muridnya ini ada ya di dalam hal di antaranya itu yang melayani guru dan tindakan besar untuk kepentingan orang lain itu adalah Gese Jayura Chenpo atau yang dan di antara Gese Kadampa dia adalah terkenal, ia adalah paling terkenal. Jadi Gese Jolo adalah putra dari adik perempuan dari Gese Tolumpa. Jadi Jairwa adalah pertama menjadi pelayan Tolumpa selama 5 tahun. Dan suatu hari Tolumpa dan Jairwa pergi menemui guru Tolumpa, yaitu Cengawa,
Celengpa memiliki kewaskitaan dan ia mengetahui Jawa bagaimana, dan ia berkata kepada Tonlempa, Tompa itu adalah seperti guru. Seberapa beruntung kamu memiliki pelayanan seperti itu. Dan ketika Cengau mengatakan hal ini, Tonlempa berpikir seperti, karena dan Cengau mengatakan, jadi pada saat itu Tonlempa berpikir, oh apakah saya harus mempersembahkan kepadamu? Dan Cengau menjawab, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkannya? Lalu Tonlempa melingkarkan sebuah kata di Jailul, lehernya Jailul, dan ia mempersembahkannya pada Cengawa, dan ia mempersembahkan kepada Cengawa. Jadi kemudian mengirim balik Tonlempa. Sesudah Tonlempa mengatakan, atau Tonlempa berkata, jadi waktu dia mengirim Tonlempa pergi, murid lain bertanya apakah guru tidak senang makanya mengambil pelayanan baru, bukan tidak bukan mengirim dia balik, apakah tidak senang? Jadi dia bilang enggak, bukan tidak senang, cuma Tonlempa yang mengirim saya balik. Tonlempa mengatakan bagaimana? Jadi Jailul waktu itu kembali ke Tonlempa, ya. Tonlempa waktu itu ia mengatakan, Tonlempa mengatakan bahwa, jadi saya mengulangi. Jadi Jailul kemudian di atas arahan daripada Cengawa, ia kembali kepada Tonlempa, dan Tonlempa bertanya, apakah Cengawa tidak senang dengan Anda? Ia mengatakan, oh tidak, bukan dia mengirimkan saya balik. Dan kemudian Tonlempa mengatakan, oke, kamu kembali lagi kepada Cengawa, dan dengan saat itu maka Cengawa lah yang sendirian yang melayani daripada Cengawa, ya, Coirua, ya, yang melayani Cengawa, ya. Jadi ia sendiri yang menyiapkan makanan, dan dengan tangannya, ya, seperti kita tahu bahwa di daerah Tibet itu sangat dingin, jadi tangannya menjadi pecah atau lecet, dan malam hari dia memiliki sedikit waktu, maka dia akan membuat persembahan mandala dan berdoa banyak, dan melalui perbuatannya demikian dikatakan Cengawa di jadi dengan demikian maka banyak sekali Cengawa yang lirik-lirik Cengawa itu menjadi bertambah besar sekali. Jadi suatu ketika Tonlempa, jadi pada saat ini Cengawa sangat senang sekali, tapi pada saat itu banyak sekali murid-murid yang lain dan juga menimbulkan iri hati di dalam Jang. Dan suatu ketika Tonlempa pergi mengunjungi Cengawa, dia bertanya kepadanya, Caiwa, bagaimana keadaan sininya? Dan Cengawa tidak langsung menjawab, dan dia minta Jailul pergi keluar dulu. Dan pada saat itu Cengawa berkata kepada Tonlempa, biksu kecil ini benar-benar sangat bagus sekali. Ia memiliki keyakinan yang lebih besar dari saya, prasna lebih besar dari saya, ketekunan lebih besar dari saya, dan banyak welas asih daripada saya. Boleh dikatakan seperti ia seperti tombak yang berputar di langit. Namun pada saat itu Cengawa tidak menceritakan hal ini di hadapan Coyual,
sehingga menimbulkan satu kesombongan. Baru ia menyuruhnya keluar, barulah setelah itu baru Cengawa mengatakan kepada Tolumpa bahwa Joywa itu bagaimana bagusnya itu. Jadi bagaimanapun Joywa benar-benar melayani Cengawa sangat baik sekali. Jadi banyak sekali orang-orang berpikir, jadi ia hanya mendengar, ia hanya melayani guru Cengawa, dia tidak banyak mendengarkan Dharma. Apakah ia bisa memahami Buddha Dharma? Jadi tidak mungkin dia bisa memahami Dharma gini, ya memahami Dharma gini. Dan pada saat itu banyak orang membicarakan hal demikian. Jadi Jowa mendengar hal ini dan ia berkata, ya kata-kata ini, kalau sudah sampai kata-kata ini, saya sudah sangat puas. Yaitu kata-kata bahwa ia melayani Cengawa. Kondisinya adalah seperti apa? Apakah ia benar-benar tidak mengembangkan realisasi? Tidak seperti ini. Jadi ada ketika suatu hari ketika Jawa, ketika ia pergi ingin membuang abu atau debu setelah bersih-bersih, pada saat ia membuang debu tersebut, jadi ia harus melewati sebuah tangga lah, seperti turun anak tangga. Jadi ketika ia turun sampai ke anak tangga ketiga, jadi seluruh makna ajaran Buddha muncul di dalam benaknya. Jadi ia mencapai realisasi. Jadi pada saat itu dia juga terhadap guru muncul kepercayaan dan keyakinan pada guru. Pada saat itu para geshe yang di Lhasa dan seterusnya di bawahnya, mereka tidak benar-benar melakukan pelayanan terhadap guru. Mereka hanya berupaya untuk belajar tanpa berusaha melayani guru. Itu adalah satu kekeliruan. Jadi saat itu Jawa yang ia sampaikan adalah demikian. Lalu Jawa juga mempunyai seorang murid yang bernama Changpa Rinpoche. Jadi pada pertama kali ia datang menemui Jawa, hanya orang yang mengatakan kepada berkata kepada Changpa Rinpoche, iya, Jawa ini adalah orang yang diberkati oleh guru, tetapi dia terhadap Buddha Dharma tidak begitu tahu. Begitu Changpa Rinpoche mendengar juga berpikir, ia juga berpikir, hal ini sangat aneh sekali. Ya ada kontradiksi, kenapa ini adalah orang yang diberkati guru tapi tidak mengetahui Dharma. Ini adalah dua hal yang kontradiksi. Dalam hatinya ia berkata, dalam mantra Resya Mahayana, berkah guru itu adalah sebagai sang jalan. Jadi oleh sebab itu ia tidak terganggu pikirannya, dan oleh sebab ia pergi ke bertemu dengan Jawa. Kemudian guru besar Gampopa, ketika ia telah menjadi biksu, ia juga belajar kepada banyak guru-guru Kadampa seperti Nyirumpa, Cakriwa, dan pada saat itu Jawa juga ada sama Cakriwa. Jadi pada suatu hari Gampopa bertanya kepada Jawa, sahabat sepeda yang terhormat, saya
memohon Anda untuk menjelaskan bagaimana kedua kebenaran muncul dalam batin Anda, dan Jalwa menjawab, Gampo, kedua bodhicitta konvensional dan hakikat muncul. Lalu Gampopa bertanya, apakah Anda memahami menegakkan kekosongan dengan merealisasi kekosongan dengan menganalisa diri atau dengan menganalisa objek eksternal, yaitu menganalisa diri batin yang mengenali daripada hakikat sang batin dan sebagainya dan seterusnya, dan bagaimana merealisasikan kekosongan itu, atau dengan menganalisa objek-objek eksternal, bagaimana bentuk dan juga segala karakteristik untuk merealisasikan kekosongan. Lalu Jalwa menjawab dengan perumpamaan, jika seseorang ditembak kena panah, lalu panah ini tidak dicabut, lalu ditaruh obat di luka tersebut, perbuatan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ia juga memberikan contoh yang lain. Anda melepaskan pencuri ini ke dalam sebuah hutan, lalu jadi membrokoli pintu masuk desa itu juga tidak membantu sekali. Jadi oleh karena itu ia mengatakan, jadi kekosongan itu harus memeriksa dengan batin sendiri. Dengan demikian, maka penampilan luar secara alami akan terbebaskan. Jadi, kapan realisasi? Lalu Gampopa bertanya, kapan realisasi Anda realisasi atau muncul? Dan Jalwa menjawab, itu muncul ketika saya pertama kali melayani Cengawa. Jadi yaitu realisasi dua kebenaran itu kapan muncul? Dan Cengawa mengatakan itu adalah ketika pertama kali ia melayani Cengawa. Jadi contoh selanjutnya bagaimana melayani guru dengan baik menentukan banyak kegiatan dan pengaruh besar, yaitu kita tahu murid dari Drikung Jitem Songgo, muridnya adalah Cheng Nga Dapa Jungne. Jadi menurut catatan Biro Rocawa, ia tinggal di dekat Japgo Jiten Songgon di antara para pelayan, terus melayani sebagai pelayan pribadi sejak berusia 18 tahun hingga 34 tahun. Sehingga jadi dia dikenal sebagai Cengawa. Jadi ketika di Konjiten lagi mengajarkan ajaran, ia akan didik di dodoi sisi kanannya untuk menerima ajarannya. Setelah menyelesaikan tugas pelayannya di malam hari ia akan melakukan apa? Ia akan meninjau kembali semua ajaran yang telah diterimanya di siang hari. Dan pada tengah malam, ia akan berlatih bermeditasi. Nah, oleh sebab itu, Cengawa, walaupun ia tidak pergi retreat menyendiri atau retreat mengasingkan diri, tetapi ia terhadap Jiten Sumgom melihat gurunya adalah seperti Buddha, dan bahkan tidak pernah sesaat pun terpisah dengannya. Maksudnya, ia tidak pernah sesaat pun kehilangan persepsi bahwa gurunya adalah Buddha. Jadi ia akan selalu melayani guru-gurunya. Nah, jadi ia melakukan melakukannya sejauh gurunya tidak mengatakan tidak mau, maka ia akan mengambil kesempatan untuk
melayani gurunya. Dan oleh sebab itu, karena itu aktivitas dan pengaruhnya menjadi luar biasa sekali dibandingkan dengan lainnya. Oleh sebab itu pada usia 34 tahun, ia diangkat sebagai pemegang tata padro. Dan jadi di samping daripada itu, ya, jadi ia mempertahankan ia mempertahankan kedudukan Padru selama lebih dari 20 tahun. Dan ia adalah Padru Chenga yang pertama. Dan seperti yang dimuatkan oleh Chapo Jiten, Sumgong, kedudukan berkembang 100.000 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Dan kemudian ia juga memperankan kedudukan Drikung, 18 komunitas 10.000 biksu yang terkena didikan pada saat itu. Jadi ketika Jesung dapat Gyaltsen meninggal dunia, Sakya Pandita memberikan penghormatan dengan berkata, tidak ada teman seperti itu. Dan tidak ada teman seperti Anda di bumi insan ini, dan ia diundang untuk memimpin acara pemakaman. Jadi surat undangan ini ditemukan dalam Langpoti, Wasiatasi, dan juga karya-karya Sakya kuno yang dikumpulkan. Dan bukan hanya itu saja, pada tahun 1240 ada Kaisar Mongol Okadai, putra keduanya itu Godan, dan ia mengirimkan mereka jadi putra kedua daripada Kaisar Mongol ini, yaitu Godan memerintah pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Jenderal Besar Datuk Nakmo menyerbu Tibet. Jadi itu adalah mereka membunuh semua orang mereka temui, dan Chenga Yasop itu adalah suatu masa yang sangat bahaya sekali. Dan di Redrem mereka memenggal sekitar 500 biksu dan membakar semua wihara-wihara, dan orang-orang di U dan Chang, dan mereka menjadi semakin terdesak ke U dan Chang, dan itu merupakan masa yang sangat sulit sekali bagi setiap orang. Dan mereka berpikir pada orang-orang yang dapat melindunginya adalah Chenga. Dan oleh itu para orang-orang memohonnya untuk mengusir pasukan itu dan tolong melindungi mereka, dipimpin oleh Sakya Pandita yang datang dengan berjalan kaki dari Sakya. Dan mereka memintanya untuk meminta Cengawa untuk mengusir pasukan tersebut. Dan Cengawan menaklukkan mereka dengan menyebabkan hujan batu jatuh dari langit. Dan ia menaklukkan daripada pasukan Mongol ini. Dan kemudian ia diminta untuk menjadi penasihat spura bagi bangsa Mongol. Dan dikatakan bahwa selain dari alih-alih dia pergi sendiri, ia mengirim instruksi untuk mengundang Sakya Pandita sebagai
gantinya. Dan oleh sebab itulah maka Pandita Sakya menjadi guru negara daripada Mongolia. Itulah berasal daripada Cengawa ini. Dan apa yang disampaikan oleh Dalai Lama kelima, katakan itu adalah melalui kekuatan ajaib, ia bahkan menjadikan orang mengumpulkan sebab dan akibat karma yang sangat menakutkan, yaitu dengan membunuh setiap orang yang sorry. Ya, melalui kekuatan ajaib, ia bahkan menjadikan orang mengumpulkan sebab akibat karma yang sangat mengerikan menakutkan, seperti membunuh orang dan sebagainya, yaitu Dorta Nakpo, yang atas perintah Raja Timur membunuh siapapun yang dilihatnya dan membuat takut siapapun mendengarnya. Ini adalah merupakan kebaikan dan luar biasa bagi semua orang di negeri Bersarjo. Jadi ini adalah pujian Dalai Lama kelima. Jadi kita lanjut dengan 50 ayat kita. Jadi kita mengambil outline daripada Tsongkhapa di antara 8 bagaimana untuk menghormati guru. Yang kita selama berbicara dengan 6 di depan. Yang berikut adalah kita berbicara yang ke-7, yaitu meninggalkan kesombongan. Hal ini ada 3 subtopik, yaitu meninggalkan kesombongan saat mendengarkan instruksi guru, meninggalkan kesombongan saat mendengarkan dharma, dan seterusnya, dan meninggalkan kesombongan. Pertama adalah meninggalkan kesombongan saat mendengar instruksi guru. Dan ayat adalah saat Anda bertanya kepada guru, apa yang harus saya lakukan? Cepat katakan, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Angkatkan kedua telapak tangan dan tanpa terganggu dengarkan kata-kata sang guru. Ya, ada 2 stanza di sini atau 2 ayat di sini dalam topik ini. Jadi meninggalkan kesombongan pada guru itu adalah ada 2 ayat. Jadi saya akan menunjukkan terjemahan daripada Cina, Tibet, dan juga Sanskerta. Jadi untuk memberikan penjelasan untuk hal ini, jadi saya rasa ada baik untuk melihat ke hal ini dulu. Untuk menjelaskan melalui penafsiran komentar Sanskerta adalah guru adalah guru, instruksi adalah apa yang ia instruksikan Anda lakukan. Dan kemudian ada dharma, kemudian ada instruksi. Jadi pada dasarnya di sini adalah tolong beritahukan saya apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang Anda inginkan. Dan ketika Anda mengerjakan hal demikian itu, jadi Anda harus mempertanyakan kepadanya. Dan cepat segera katakan kepada saya. Dan di dalam bahasa Sanskerta ada kata dedam yang artinya adalah segera. Di Tibetan nggak ada kata ini, tapi di dalam ada Tibet ini. Jadi bagaimana cara kita memohonnya itu kita harus rangkupkan kedua tangan. Jadi apapun yang kita minta atau mohonkan itu kita harus selalu merangkapkan kedua tangan kita. Kita harus merangkapkan kedua tangan kita itu dengan sangat bagus sekali. Lalu kemudian beritahukan saya tolong berikan tahu saya apa yang mesti saya lakukan. Jadi menurut interpretasi daripada Tsongkhapa, pertama tanyakan kepada guru, tolong beritahukan saya apa yang mesti saya lakukan. Ketika Anda menanyakan hal ini,
Dan guru akan menginstruksikan Anda apa yang harus Anda lakukan itu. Dan pada saat itu, Anda harus merangkapkan kedua telapak tangan Anda dan harus pikiran Anda tidak terganggu. Dan setelah guru mengatakan demikian, maka kamu katakan, guru, saya akan melakukan apapun seperti yang Anda instruksikan. Ya, katakanlah saya akan melakukannya seperti yang Anda perintahkan ataupun instruksikan. Jadi ini adalah maksud daripada stanza yang pertama. Dan dalam hal stanza kedua atau ayat kedua, ayat kedua adalah ketika Anda batuk, tertawa bersin dan sebagainya, tutup mulut dan tangan. Bila sudah selesai, beritahu kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi apa yang dikatakan di sini, katakan adalah, jadi ini adalah kita berbicara dulu berdasarkan penafsiran Tangsekerta. Jadi mulut adalah mulut kita itu. Menutup itu adalah menutup dengan tangan kita. Jadi bagaimana cara kita menutupnya? Jadi ketika Anda tertawa atau batu atau ketika Anda membuang ingus, jadi pada saat Anda melakukan semua itu, Anda harus menutup mulut Anda dengan tangan Anda. Jadi Anda harus menutup mulut Anda dengan tangan Anda. Jadi, dan di belakang itu ada dua kata adalah beritahu pula kepada mereka dengan kata yang lemah lembut. Jadi terjemahan Sanskerta itu lemah lembut itu adalah dengan kata-kata yang enak. Dan kata-kata yang lembut adalah kata-kata ucapan yang lembut dan menyenangkan. Jadi seperti misalnya apa yang dikajarkan di sini adalah di pagi hari ketika ada bertanya, tadi Anda tanyakan apakah Anda baik-baik saja, selamat pagi, apakah Anda tidur dengan baik, dan kalau siang hari apakah hari Anda sangat menyenangkan. Nah, dan saat ini Anda jam mengatakan good morning, selamat pagi, selamat siang. Jadi saya rasa jarang sekali orang yang mengatakan apakah Anda tidur dengan baik. Jadi kita harus kita akan menanyakan kepada guru seperti itu, dan di siang hari kita bertanya kepada guru apakah Anda makan pagi dengan baik dan sebagainya, dan sesudah itu sore hari apakah Anda sudah memiliki hari yang baik dan sebagainya. Jadi itulah yang harus dilakukan. Dan kita waktu menanyakan hal ini, kita harus menanyakan dengan suara yang lembut, kata-kata yang enak, yang berbobot. Namun, bagaimanapun juga, bila mana kita melihat komentar dari Sri Tsongkhapa adalah, jadi kita harus menutup mulut kita ketika kita ketawa, batuk, dan sebagainya, itu adalah sama. Tetapi dua baris yang terakhir ya. Jadi apa yang dikatakan oleh sang guru
Dan ketika Anda telah melakukan atau menyelesaikan pekerjaan Anda, dengan kata-kata tersebut Anda harus mengatakan, saya sudah menyelesaikan ini itu seperti yang diinstruksi guru dan menginformasikan kepada guru seperti itu. Dan inilah yang dipahami di sini bahwa setelah Anda melakukan selesai, Anda harus memberitahukan dengan suara yang lembut, kata-kata yang baik. Jadi ini ada sedikit berbeda dengan komentari daripada sang sekerta. Jadi kita harus meneliti ini lebih lanjut dan kemudian kita melihat dalam komentari Jechongkapa, ia mengambil kutipan dari Tantra Vajradhara. Jadi apapun yang Anda lakukan sejauh Anda berada di hadapan guru, Anda tidak boleh membelakangi guru. Jadi contohnya adalah ketika Milarepa meninggalkan gurunya Marpa, sejauh contohnya ia berjalan mundur, sejauh ia masih dapat melihat Marpa dan ia tidak berpaling ataupun memutar balik belakang untuk atau berjalan maju begini ya untuk membelakangi Marpa. Jadi tidak, ia berjalan mundur, jadi mukanya hanya tetap masih berhadap kepada Marpa. Jadi ini adalah menunjukkan respect ya. Jadi yang kedua adalah meninggalkan kesombongan ketika mendengarkan Dharma dan sebagainya. Jadi ayatnya adalah duduk di hadapan mereka dengan tenang, dengan jubah darah yang ditata dengan baik. Mereka ingin mendengarkan dan sebagainya, harus berlutut merangkapkan kedua telapak tangan dan memohon 3 kali. Jadi berdasar pendaftaran komentar Sasekera di depan mereka, berarti di hadapan mereka. Tenang berarti dalam keseimbangan. Duduk, ya berarti duduk. Dan mengenai jubah, dan di dalam Tibetan itu hanya dikatakan jubah dan sebagainya, dan di dalam bahasa Tibet ada juga disebutkan rambut. Jadi di dalam bahasa Sanskerta jubah dan rambut diikat dengan tepat. Dan ini ada di dalam penafsiran Sanskerta. Jadi artinya di sini adalah jubah adalah dipakai dengan tepat, rambut juga diikat dengan rambut, jadi tidak berantakan. Jadi semuanya harus pada posisinya sekarang tepat dan rapi. Jadi tidak berantakan begitu. Jadi itulah ya ketika Anda lakukan ketika Anda mengunjungi sang guru. Jadi dalam mereka ingin mendengarkan dan sebagainya. Jadi mendengarkan, mereka yang mendengar itu adalah mereka yang mendengarkan Dharma, dan kata seterusnya mereka yang ingin mengingat apa yang mereka dengarkan. Dan lutut adalah penopang pahat, dan berlutut itu berarti meletakkannya di tanah, berlutut di sana, menyatukan kedua telapak tangannya itu adalah merangkapkan tangan ataupun anjali, dan kemudian kita memohon 3 kali. Jadi kita dikatakan harus mengulangi permohonan itu 3 kali. Jadi untuk memohon Dharma itu kita harus memohon 3 kali untuk menunjukkan keseriusan kita untuk dalam hal itu. Jadi bagaimana kita harus mengajarkan seorang murid yang ingin mendengar Dharma sejati harus bersujud pada guru, menyampirkan jubah atas di satu bahu, menyatukan kedua telapak tangan atau anjali, dan melafalkan permohonannya 3 kali. Dan di dalam kira-kira terjemahan Sanskerta adalah demikian. Guru, pikirkanlah aku, dan demi semua demi makhluk hidup,
dan untuk manfaat mereka, untuk membuat mereka bahagia, dan sampai mereka mencapai nirwana tertinggi. Tolong, mohon ajari aku ajaran Dharma ini, ataupun sebutkan ajaran yang ini Anda inginkan. Jadi Anda harus memohon seperti itu. Jadi kita memohon Dharma untuk manfaat semua makhluk hidup, maka kita harus melakukan permohonan sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita ingin mengingatkan Dharma, maka kita harus memohonnya dulu. Jadi dari komentar Sri Tsongkhapa itu adalah sama. Pada dasarnya adalah sama, tidak banyak berbeda. Jadi ketika seorang murid yang ingin mendengarkan Dharma mohon dari seorang guru, dan mereka harus bernamaskara 3 kali, dan mereka harus menggunakan pakaian dengan rapi dan berlutut dengan dengan sikap anjali dan seterusnya, melakukan permohonan. Jadi dan jadi setelah itu ia mengajarkan demikian juga pada saat kita mendengarkan ajaran, kita harus duduk dengan tenang dan sebagainya. Jadi ini adalah cara untuk mendengarkan, memohon mendengarkan Dharma teaching. Yang ketiga adalah meninggalkan kesombongan dalam perilaku Anda. Dalam semua tindakan Anda dalam memberikan pelayanan, biarkanlah pikiran Anda bebas dari kesombongan, malu dan menahan diri dan khawatir seperti pengantin muda. Jadi pertama adalah kita berdasarkan penafsiran komentar Sanskerta. Dalam semua memberikan pelayanan di sini artinya adalah mengikuti guru dan juga memberikan pelayanan pada guru. Dan tindakan itu adalah aktivitas. Jadi tindakan melayani guru. Dan cara melayani kita itu adalah bebas daripada kesombongan. Jadi bebas dari kesombongan itu adalah tidak ada kesombongan di dalam pikiran kita. Jadi tidak ada pikiran superior dalam kasta atau latar belakang keluarga atau secara fisik dan sebagainya. Untuk alasan apapun Anda bisa mengembangkan kesombongan, maka Anda harus melayaninya, membuang semua itu dan melayaninya dengan tanpa ada rasa tanpa kesombongan. Jadi sama seperti pengantin baru, ya pengantin baru. Jadi sama seperti seorang gadis muda pengantin baru. Jadi sama seperti di seorang baru menikah ke dalam keluarga, maka mereka akan sangat berhati-hati sekali dalam tindakan tubuh, ucapan, dan batin. Dan kemudian, seperti apa seharusnya Anda berperilaku, yaitu malu dan menahan diri. Berlaku dengan hati nurani yang baik dalam. Jadi Anda harus berhati-hati. Jadi sama seperti pengantin baru yang sangat malu-malu dan menahan diri. Jadi benar-benar mereka akan bertindak sangat hati-hati dan tidak ceroboh. Jadi demikian juga perilaku seorang murid itu haruslah dilakukan dengan hati yang baik dalam konteks Dharma. Dan hal yang utama adalah jangan melakukan sesuatu yang tidak tepat sehingga banyak masalah yang muncul. Dan jadi khawatir itu adalah berarti takut, singkatnya Anda harus menjadi, oh ini adalah kesalahan, ini mungkin bisa terjadi. Jadi kamu harus mempunyai ketakutan terhadap kesalahan-kesalahan. Walaupun di sini bukan hanya takut pada dihukum atau dimarahin orang lain. Jadi pikiran Anda harus memiliki hari nurani yang baik.
dan juga harus mempunyai pengendalikan diri. Tenem, sholoka nyiba tim. Ayat yang berikutnya adalah jadi ketika kita melihat penafsiran Jechong Kappa adalah sama. Ketika kita melayani guru, tidak boleh ada kesombongan. Kalau ada kesombongan itu adalah kesalahan yang besar. Sorry, bukan melayani guru. Dalam semua perilaku Anda, ketika memberikan pelayanan kepada guru, seperti dijelaskan di atas, Anda tidak boleh memiliki kesombongan. Membangkitkan kesombongan terhadap malu yang lebih tinggi, seperti yang diajarkan dalam Prasamite, adalah tindakan terserah yang sangat serius, dan karena yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan rasa malu menahan diri, karena rasa hormat, rasa khawatir terhadap guru, dan perilaku yang saya bersikaplah seperti pengantin muda. Dan stanza yang kedua ataupun ayat yang kedua adalah bila di hadapan gurumu tinggalkanlah sikap menggoda dan semua tindakan semacam itu. Selain itu, periksalah sendiri perilaku semacam itu dan tolaklah. Jadi di dalam komentar daripada sang sekerta adalah kita harus meninggalkan semua tindakan yang genit atau menggoda seperti itu. Dan kita juga harus meriksa semua tindakan itu, apakah kita harus meneliti apakah tindakan itu baik dilakukan ataupun tidak. Kalau misalnya perbuatan tidak tepat, kita harus meninggalkan. Kalau memang tepat, kita harus melakukannya. Dan apa yang menjadi komentar daripada Jechong Kappa adalah jadi bila Anda berada di hadapan guru, tinggalkan semua tindakan yang seperti tidak baik, seperti menggoda orang lain, sombong dan sebagainya, semua tindakan seperti itu. Dan dengan cara yang tepat, maka kita harus selalu memeriksa sikap dan perilaku kita, apakah itu tepat atau tidak. Kalau tidak cocok atau tidak baik, maka kita harus meninggalkan perbuatan itu. Saya rasa hari ini sampai di sini saja.